Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mensifati dirinya di dalam surat Al-Ikhlas dengan sebutan Allahus Somad. Allah adalah tempat bergantung bagi setiap hamba-hambanya. Ini menandakan bahwa Allah tidak memerlukan ibadah kita. Allah juga tidak butuh ketaatan kita. Tetapi ketika Allah memerintahkan kita atau melarang kita, maka sejatinya manfaat itu akan kembali kepada hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi setiap akar permasalahan yang dihadapi dan impian-impian yang ingin diraih oleh hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis dikisahkan, qala Allah subhanahu, Allah berfirman, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, tafarrugh li ibadati, gunakan waktumu untuk beribadah kepadaku. Amla'u qalbaka ghinan, maka niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan. Dan walam asudda faqrok, dan aku akan bendung untukmu pintu-pintu kefakiran. Wa in lam taf'al. Tapi sebaliknya, kalau kamu tidak menggunakan waktumu untuk beribadah kepadaku, amla'u qalbaka syughlan, maka niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan. Dan kesibukan itu tidak akan ada ujungnya, yang menguras tenaga dan pikiran sehingga sangat meletihkan. Walam asudda faqrok, dan aku tidak akan membendung pintu-pintu kefakiran sehingga kefakiran itu akan tampak dengan jelas sekali dalam hati dan pikiran Anda, yang hasilnya Anda akan serba ketakutan di dalam dunia ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah adalah, dikatakan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah misalkan, kullus min jami'in lima yuhibbuhullahu wa yardha. Ibadah itu adalah segala jenis pekerjaan yang bermanfaat baik untuk dunia dan akhirat, yang diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ibadah bisa dengan harta yang kita miliki, bisa dengan badan yang masih sehat ini, dan bisa dengan hati yang masih berfungsi. Kita tahu bahwa di dalam hadis ini ada dua hal. Yang pertama adalah jaminan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bagi orang-orang yang rajin beribadah dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna berupa kecukupan. Allah akan memberikan ketentraman jiwa dan kemantapan menghadapi masa depan. Yang kedua, hadis ini berisi ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan ibadah berupa hati yang penuh dengan kesibukan yang tidak berujung, sangat membingungkan, dan kefakiran yang selalu membayangi pikiran. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
orang yang percaya dan menjalankan maksud dari hadis ini, maka hidup akan terasa sederhana, mudah, dan sangat menggairahkan. Namun sebaliknya, orang yang tidak percaya, maka akan mengalami kelelahan menghadapi dunia karena tidak sebanding antara kekuatan yang terbatas dan beban yang teramat besar. Tidak ada paksaan. Setiap masalah yang muncul pasti ada akarnya. Dan akar setiap permasalahan adalah karena kita sudah keluar dari poros dan rel yang telah ditentukan. Untuk itu, saat ini juga, bila kita tidak ingin rumput di halaman kembali tumbuh, maka jangan hanya dipotong daunnya, tapi jangan ragu-ragu, cabut saja akarnya. Dan akar permasalahan di dalam kehidupan kita itu adalah karena kita telah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, dalam kesempatan Ramadan ini sebisa mungkin, sekecil mungkin, ayo kita berupaya seoptimal mungkin memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah sumber dari setiap masalah dan bahkan sumber dari setiap penyelesaian masalah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semakin hari kita akan semakin baik lagi dan Allah membimbing kita untuk semakin baik lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.